يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب السماء نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarram, para alim, para ulama, para masyayikh, sepuh, ingkang kawula taati. Ugi Bapak Ibu Guru MI Darul Huda Kota Mojokerto yang berbahagia, dan juga anak-anak sekalian, siswa-siswi MI Darul Huda yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayahnya, dan juga nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini di pertengahan bulan suci Ramadan kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberi tuntunan kepada kita, yakni berupa tuntunan ajaran agama Islam. Bil iktifa wal iktisor, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Bibi akan membacakan materi tentang rukun sholat fardu. Apa sih rukun sholat itu? Arkanus sholati ay ajza'uha allati tatarakkabu minha haqiqatuha. Rukun sholat itu adalah bagian-bagian dari sholat, baik itu ucapan, gerakan yang membentuk hakikatnya sholat, itu dinamakan rukun sholat. Di dalam kitab Fathul Qorib, rukun sholat itu ada 18. Apa saja? Yang pertama adalah niat. Niat itu adalah qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Menyengaja, mempunyai kesengajaan terhadap suatu pekerjaan yang berbarengan dengan melakukan pekerjaan tersebut. Dan dalam sholat, niat sholat ini ada 3 hal yang harus diperhatikan, yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah qasdu fi'liha, mempunyai kesengajaan melakukan sholat. Usolli, saya akan melakukan sholat, itu berarti mempunyai kesengajaan untuk melakukan sholat, bukan sengaja untuk dolanan, main-main, bukan untuk praktek, bukan, tapi sengaja untuk melakukan sholat. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan dalam niat adalah niatul fardhi. Niatul fardhiyah, niat sholat fardu. Saya niat sholat fardu, bukan sholat sunnah, tapi niat sholat fardu. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan dalam niat adalah ta'yinus sholat, menentukan sholat, apakah itu zuhur, asar,
maghrib, isya atau subuh itu harus ditentukan. Jadi dalam niat harus memenuhi 3 hal. Pertama, mempunyai kesengajaan melakukan sholat, niat fardu, dan menentukan sholat. Usolli fardhu duhri, saya akan melakukan sholat duhur. Wa mahalluha, dan mahalnya, tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Wa mahalluha bil qalbi, tempatnya di dalam hati. Dan ini dilakukan ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dalam hati kita berbisik, ngerentep mengucapkan saya niat sholat fardu duhur. Kalau makmum tambah makmum. Lillahi ta'ala Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah qiyamu qadirin, berdiri bagi yang mampu. Kalau kita mampu untuk berdiri, maka wajib melakukan sholat dengan cara berdiri. Kecuali ada udzur, kita tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, kita boleh dengan tidur. Dengan tidur kita tidak mampu, boleh dengan isyarat. Kemudian rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir pertama kali untuk memulai sholat. Allahu Akbar. Tentunya di dalam hati kita harus berbisik, saya niat sholat fardu duhur atau asar dan sebagainya. Kemudian rukun yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Fatihah. Membaca surat Fatihah ini harus sempurna, nggak boleh asal-asalan, nggak boleh ada yang dikurangi atau ditambah, nggak boleh hurufnya. Misalkan seperti ini, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, nggak boleh. Harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus yang sempurna, baik. Dan tidak boleh dikurangi satu surat pun nggak, satu ayat pun nggak boleh. Harus lengkap sebanyak 7 ayat. Kemudian rukun yang kelima adalah ruku. Ruku ini adalah membungkukkan badan. Bagi orang yang sehat sempurna, yang normal, itu kedua telapak tangannya ditempelkan ke lutut seperti itu. Itu bagi orang yang normal. Yang normal sih gimana? Tangan yang kepanjangan atau beda mana? Kemudian rukun yang keenam adalah tuma'ninah fihi, diam sejenak. Tuma'ninah di dalam ruku. Tuma'ninah itu apa sih? Tuma'ninah adalah sukunun ba'da harokatin, tenang atau diam setelah melakukan gerakan. Harus tenang setelah kita dari gerakan yang lain. Tenang. Lamanya tenang seberapa? Biqadri subhanallah, perkiraan membaca kalimat subhanallah, baru kita boleh melakukan gerakan selanjutnya. Kemudian rukun yang ketujuh adalah iktidal. Iktidal itu berdiri tegak seperti keadaan sebelum kita ruku. Itu namanya iktidal. Gak oleh rotok doyong, langsung nggak boleh, harus berdiri tegak. Kemudian dan rukun yang ke-8 adalah tuma'ninah fihi, tenang di dalam melakukan iktidal. Bacaan lama, durasinya sama, biqadri subhanallah, perkiraan membaca lafaz subhanallah. Kemudian rukun yang ke-9 adalah sujud. Dalam satu rakaat itu dilakukan sebanyak 2 kali sujud. Sujud pertama dan sujud kedua. Dan yang harus diperhatikan dalam sujud ini, itu jabhah, batuk atau dahi ini harus terbuka. Nggak boleh tertutup, rambut ini nggak boleh tertutup, kopiah ini juga nggak boleh, harus terbuka. Nah, ini ditempelkan di tempat sujud. Terus kemudian 2 telapak tangan ini harus juga ditempelkan di tempat sujud. Nggak boleh berkungkung seperti ini, nggak boleh, harus ditempelkan. Dan juga lututnya juga harus ditempelkan, kedua lututnya.
Kemudian jari-jari kaki juga harus ditempelkan ke pantai atau tempat sujudnya, dipancatkan. Kemudian rukun yang ke-10 adalah tumakninah fihi, tenang di dalam melakukan sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Ini adalah rukun yang ke-11. Duduk di antara dua sujud. Yang paling utama adalah iftiros itu seperti tahiyat awal. Kemudian karena waktunya terbatas, agak cepat ya penjelasannya. Kemudian tumakninah fihi, tenang di dalam duduk di antara dua sujud seperti hal yang tadi dikendali subhanallah. Kemudian rukun yang ke-13 adalah duduk karena untuk tasyahud akhir. Ini harus dengan duduk membaca tahiyat, itu nggak boleh dengan berdiri. Selanjutnya rukun yang ke-14 adalah membaca tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu batasan tasyahud sampai situ. Kemudian membaca rukun yang ke-15, membaca sholawat kepada kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu paling pendek. Lebih lengkapnya wa ala ali sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itu membaca sholawat kepada kanjeng Nabi secara sempurna. Kemudian rukun yang ke-16 adalah mengucapkan salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa menoleh nggak apa-apa, karena yang wajib adalah mengucapkan salam. Seperti itu. Salam yang kedua sunnah. Kemudian rukun yang ke-17 adalah niatul khuruj atau niat keluar atau niat selesai melakukan sholat. Tapi ini adalah wajah marju. Boleh kita nggak usah niat keluar sholat, nggak usah, nggak apa-apa. Karena secara tidak langsung kalau kita salam itu berarti kita sudah selesai melakukan sholat. Dan rukun yang terakhir yang nomor 18 adalah tartibun fil arkan. Runtut dalam beberapa rukun sholat. Jadi runtut, nggak boleh setelah berdiri, sujud, rukuk dan lain sebagainya, nggak boleh dibatalkan. Itu akan menyebabkan sholatnya tidak sah atau sholatnya batal. Mungkin itu yang dapat Pak Didi sampaikan. Selanjutnya, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.